ketemu lagi nih, analisa mingguan luar biasa ya. Oke guys, jadi kita akan membahas dengan lakon buat cryptocurrency forex US stock gitu ya. Kapan waktu yang pas untuk kita beli Bitcoin lagi. Lalu bagaimana dengan gold dan XAU USD? Apakah akan menjadi primadona lagi? Kita lihat aja dan semoga bisa membantu analisa dan tradingnya teman-teman ya. Mbaknya udah mau loncat gini, jangan Mbak, jangan loncat ya. Nanti saya kasih analisanya, mudah-mudahan jadi it's not that bad. Oke guys, lanjut ya. Jadi kita masuk pertama adalah sebelum gue mulai bahwa gue akan ada kelas nih. Ya, kelas itu namanya adalah kelas price action dan tape reading untuk saham Indonesia. Tetapi juga membahas juga beberapa indikator-indikator dan juga setup untuk di forex dan juga di US market ya sebagai baseline-nya ya. Di sini kalian akan belajar untuk bagaimana jadi mandiri, timing yang pas bagaimana, money management yang pas bagaimana, dan bagaimana caranya membaca market. Persis sama kayak stock pick-nya yang biasa gue bikin gitu ya, ataupun analisa-analisa yang gue bikin. Jadi there is no hiding bahwa kalian harus kayak begini dan harus beli indikator, enggak. Jadi kita akan jelasin di sini dan you will get some indikator for free gitu ya guys ya. Oke, lanjut ya guys ya. Kita masuk ke area mana nih? Aduh, banyak banget. Oke, nah sentimennya. Bentar ya. Oke, nah sentimen untuk minggu depan adalah FOMC meeting. Jadi kemarin tuh udah keluar tuh data-data statistik ya, yang ada yang satu data statistiknya kayak pembuatan peluang pekerjaan gitu ya, itu pembuatan pekerjaan masih kurang. Tetapi unemployment-nya sudah berturun gitu ya. Jadi banyak market saham jadi masih lihat-lihat nih. Nah, untuk put icing on the cake gitu ya, untuk mensummary-kannya, besok akan ada Federal Bank US meeting yang dimana dia akan ngasih komen nih apakah dia akan menaikkan interest rate dalam waktu kapan dan bagaimana dia akan melakukan aksi-aksi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Biasanya dia akan melakukan membeli surat-surat hutang dan segala macam untuk meningkatkan pembelian kondisi perekonomian ya, dan seperti itu akan mengacu atau memicu inflasi yang lebih tinggi lagi. Nah guys, lalu setelah itu kita banyak dikasih ya bahwa ada negara yang mulai implement cryptocurrency, Bitcoin dan segala macam, tetapi ada juga negara yang mulai melihat cryptocurrency ini harus diregulasi atau dibuat peraturannya. Kalau enggak, maka akan banyak korban ataupun akan menjadi mata uang yang quote unquote ilegal gitu ya. Nah, hal ini yang membuat adalah mata uang kripto, Bitcoin, Doji, Ethereum dan segala macam gitu ya, yang menjadi masih dalam fase downtrendnya tetapi agak sideways gitu ya. Kita lihat aja guys nanti dari teknikalnya apa yang akan gue bilang. Kalau kalian mau beli lagi karena kalian mungkin posisinya adalah cuman bisa beli untuk cryptocurrency, mendingan tunggu beli di mana. Ini adalah ancar-ancarnya gue, monggo bisa diikuti, bukan suggest untuk membeli ya guys ya. Oke, monggo bisa dianalisa lagi. Oke, lalu setelah itu untuk di US stock, gue akan melihat bahwa akan ada Adobe dan Oracle yang akan melakukan pengumuman earnings-nya mereka, itu kalau nggak salah 15-16 Juni, dan gue lihat juga chartnya juga lumayan nih serunya, jadi nanti kalian boleh lihat di situ. Nah, yang seperti gue bilang tadi, di tanggal-tanggal FOMC meeting itu kalau nggak salah di hari Juni tanggal 17 ya. Jadi kalian boleh lihat di situ, dan juga ada beberapa pengumuman-pengumuman dari Australia, Swiss dan Kanada gitu ya, yang mungkin juga akan pengaruhi mata uangnya mereka. Oke guys. Nah, lalu yang penting juga adalah kita harus melihat unemployment ya, changes yang biasanya diumumkan tiap minggu di Amerika.
Ya, itu yang kemarin membuat turun dan naik gitu ya. Tetapi kita lihat juga summary dari FOMC-nya. Oke guys, lanjut ya. Gua selalu akan masuk ke SPX dan DXY dulu gitu ya. Jadi gua masuk ke sini. Ya, XPX 500 adalah acuan indeks ya guys ya. Dia tembus lagi hari ini ya atau minggu kemarin ya, dan mudah-mudahan naik terus gitu ya. Ini bisa menuju 4290, dia all time high lagi di daily ya guys ya. Jadi apa namanya? Kita juga harus hati-hati, kemarin sempat koreksi dan mudah-mudahan naik lagi, apa namanya, dia menuju, sepertinya akan menuju ke 4200 atau 4437. SL-nya kalau kalian punya gitu ya di bawah 4216. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Lalu untuk DXY adalah dollar currency index di bandingkan oleh GBP, Euro, USJPY kalau nggak salah, sama Swiss ya guys ya. Nah, dari sini apa namanya, kalau kalian lihat ya, dia masih di area-area sideways-nya gitu ya. Kalau dia tembus dari 90 atau 91-nya mungkin dia akan menguat jauh gitu ya. Nah, untuk saat ini kita lihat dulu nih dalam waktu 1-2 hari ini apakah dia bisa mantul atau enggak. Ya, pembentukannya udah kelihatan kayak ada head and shoulder, tetapi head and shoulder ini akan terkonfirmasi apabila dia tembus dari 89 ataupun 89179 ya. Kalau dia tembus 89179 mungkin akan menuju 87, which is kalau misalnya 87 akan membuat the lowest-nya ya yang ada di sini dari tahun 2018 ya guys ya. Nah, jadi apa namanya itu gitu ya. Lalu kita akan lihat dari XAU USD. XAU USD sama ya, suspek gua dia akan nunggu hari Kamis gitu ya guys ya. Doji gitu ya. Kalau misalnya dia tembus di bawah 1800 harus hati-hati ya, apalagi di bawah 1790 nih harus hati-hati. Kemungkinan dia akan menuju fase sideways-nya dulu gitu ya guys ya. Nah, kalau gua akan lihat ya guys, kalau misalnya ini kita tungguin aja di 1794 atau 1800-nya ya. Kalau dia tembus lagi di atas 1950 ataupun di atas 1906 yang ada di sini, mungkin dia bisa ke 1950 dan bisa tembus ke 2000-nya. Gitu ya. Sorry ya. Ini di 4 hour. Di weekly. Ya, seperti ini ya guys ya. Nah, ya, jadi masih ada uptrendnya ya guys ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 1906 bisa menuju sini. Di 4 hour kalau kalian mau trading ya, kalau gua manfaatin turun naiknya aja gitu ya, tapi range-nya mungkin akan kecil, 5-10 pips udah cuan, tinggalkan gitu ya. XAU USD apabila dia tembus dari 1904 mungkin akan continue uptrendnya. Apabila dia tembus dari 1856 atau 1800-nya maka mungkin akan kelihatan sideways-nya. Oke, lanjut. Setelah itu ada GBP USD. GBP USD kalau menurut gua masih sideways ya di 4 hours gitu ya. Di one day juga sama ya, masih sideways. Jadi kita tunggu aja dulu ya. Di 4 hours kayaknya masih sideways bentuknya, jadi tektok SL taruh di 1406 ya, boleh dibeli kalau dia ada pembalikan seperti ini guys ya, menuju 141883. Jadi apa namanya, trading strateginya adalah mungkin kalian bisa manfaatkan tektokan bolak-baliknya di area-area sideways ini ya guys ya. Kalau dia tembus dari area 140 1476 ya mungkin harus hati-hati ya guys ya, karena mungkin akan terjadi sideways yang lebih dalam ya, seperti ini ya. Jadi kalau dia tembus dari sini mungkin dia ini kayaknya akan downtrend nih kalau seperti ini ya. Ini udah tektok gitu ya. Tungguin aja di daerah sini ya, 140800 atau 140706. Oke. Lalu Euro USD guys. Euro USD kalau menurut gua ya, apa namanya, dia juga masih sideways ya, semuanya menunggu FOMC-nya 120286 ada dan 120410 ya, itu SL-nya gitu ya guys ya. Kita tunggu aja, kalau dia balik ke atas baru kita ambil ya guys ya, mungkin bisa mengikuti major trendnya yang masih terjadi gitu ya. Target area 122443.
Lalu kalau di 4 hours, kalian bisa lihat ya, ada titik pantul nggak di 120664 ataupun 1201010 ya. Kalau ada titik pantul bisa menuju 122458. Oke. Lalu setelah itu ada USD JPY. Juga sama ya guys ya. Ya, masih sideways guys, hati-hati ya, ini bisa berbalik lagi menuju 109253 ya guys ya. Saran gue sih tunggu aja dulu ya sampai hari Kamis ya. Mungkin nanti akan ada uptrend yang ataupun downtrend yang lebih jelas gitu ya. Nah, kalau untuk saat ini mungkin kalau kalian mau trading gitu ya, gunakan titik pantulnya menuju arah-arah yang lebih dekat ya. Jadi kalau kayak begini ya mungkin 5-10 pips atau 50 pips mungkin sudah oke, langsung di TP ya guys ya. Lalu ada USD CAD. Ya, USD CAD juga sama ya guys ya. Ya. Ini mulai naik ya, walaupun majornya ini ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Mudah-mudahan bisa kembali ke majornya lagi. Tapi kalau enggak guys, ya tunggu dia ada pantulan di sini 121367, mungkin bisa diambil untuk beli lagi. Oke. Lanjut, setelah itu ada Euro USD ini lalu ada GBP JPY. Ya. GBP JPY kalau menurut gua ya, ini lagi nunggu nih, sama persis exactly the same ya. Tunggu ya, sabar-sabar aja, beli di area 155290 menuju 155877 dan 157128 ya. Tungguin aja pantulannya. Kalau dia nggak ada pantulan ya di 4 hours, tektokin aja 5-10 pops, 5-10 pips gitu ya. Tunggu di sini 154, TP-in di 154.860 atau 723. Oke guys, ya. Oke. Lanjut, setelah itu kita jangan lupa setelah comparison seperti ini, kita analisa dieksekusi di broker-broker yang kalian punya. Nah, broker-brokernya jangan lupa pilih broker yang memang reliable, di register di Bapeti, dan mungkin kalau bisa commission spreadnya dan segala macam cari yang paling optimal. Salah satunya yang mungkin biasa gue pakai adalah GIC. Kalian boleh coba dan boleh lihat, dan kalau kalian mau daftar linknya ada di bawah. Oke? Nah, lanjut setelah itu adalah GBP USD, GBP JPY, USD CAD gitu ya. Lalu ada Euro JPY. Ya. Ini juga sama ya, masih sideways ya guys. Tunggu aja dulu dan mudah-mudahan nanti boleh diambil lagi. Oke? Lanjut, setelah itu ada Bitcoin. Bitcoin guys, Bitcoin ya. Bitcoin kalau menurut gua ya, kalau di daily ini bisa lebih kelihatan ya guys ya. Untuk kalian yang punya posisi cuman harus bisa beli aja, tunggu di area 40.000 guys. Ya, 40.000 ini atau 41.000 ini menjadi kunci gitu ya. Apakah dia akan naik dan uptrend dari sini? Ya, kalau iya mungkin dia akan menuju 53027. Ya, banyak orang bilang masih akan downtrend karena bentuknya udah kayak double top gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian tunggu dulu, sabar ya. Kalau misalnya dia naik turun lagi, mungkin kalian boleh untuk open sell gitu ya, buat teman-teman yang bisa punya feature open sell. Ya, lalu setelah itu ada Ethereum. Ya, dibandingkan USD ya juga sama ya guys ya, sabar-sabar tunggu di area 2893 ya. Kalau saya udah seperti ini, mendingan 4 hours trading di 4 hours, dan yang lain itu masih nanti dulu. Lalu ada Dogi kalau menurut gua ya guys ya. Nah, ini tunggu di area 045. Ya, kalau di 045 mulai oke, barulah kita ambil. Ini masih ada panahnya nih, ya. Sabar aja, ya. Lalu ada BNB USD. Ya, Binance, Training dan segala macam. Tunggu ya. Kalau menurut gua ini mungkin gua turunin lagi di area sini ya. Tungguin aja di sebelah sini 429. Kalau iya 429 mungkin bisa nyampe 486 dan 564 ya. Kalau menurut gua ini masih
masih bisa turun ya guys ya, karena terbukti bahwa ini belum bisa naik ya. Dia coba naik sini turun lagi gitu ya, harus hati-hati guys ya. Lalu setelah itu ada ya XRP US dollar gitu ya, ini juga sama ya, masih turun. Ini malah lebih kentara lagi bahwa dia belum kuat uptrend. Ditunggu aja di area 11719 ya, 749. Nah lanjut ya, setelah tadi gua akan bilang untuk US oil. US oil bagus nih untuk kalian coba beli ya. Nah, mudah-mudahan nyampe 75 guys, SL di bawah 68 atau 66 ya. Lalu setelah itu, setelah US oil ada US 30 atau IDX ya. IDX, Dow Jones Index gitu ya. Dow Jones Index kalau menurut gua nih apa namanya? Dia lagi koreksi ya guys ya, SL di bawah 3456 ya. Mudah-mudahan ini future-nya ya. Mudah-mudahan bisa mantul lagi di 348. Mudah-mudahan bisa nyampe 36.000 atau 37.000 ya. Kita tunggu aja apakah dia bisa mantul atau enggak gitu ya. Lalu setelah itu ada beberapa saham-saham yang kita lihat gitu ya, saham-saham US. Salah satunya adalah Apple. Apple kalau menurut gua belum bisa dibeli ya. Tunggu di area-area sini ya, 131 baru lucu gitu ya. Lalu ada FB, Facebook. Ya, ini masih seru ya guys ya. Ya. Mantul SL di bawah 322, beli di area 355, bisa menuju 360, 350. Lalu setelah itu ada Google. Google juga sama ya guys ya. Ya, tunggu koreksinya dulu di 2403 ini, model-model kayak mau koreksi, SL di bawah 2360, mudah-mudahan nyampe 2537. 2584. Oke. Nah, lalu ada Bank. Ya, Bank of America. Ya, lagi koreksi ya guys ya, SL di bawah 4120 ya. Mudah-mudahan bisa lancar. Lalu Citi sama lagi koreksi ya guys ya. Kalau dia tembus dari 75 harus hati-hati. Lalu setelah itu ada JPM, JP Morgan. Ya, sama ya. Harus hati-hati nih kalau dia tembus ke bawah ya, apalagi tembus dari 15670. Ya. Lalu setelah itu tadi yang gue bilang ya, ada Adobe. Ini seru ya guys ya, kalau kalian mau ambil. Ya. Nah, ini lagi uptrend ya guys, bisa-bisa menuju ke area 550 dan 560 ya. Adobe ini adalah kalau kalian tahu ya, buat e-sign signature, dan banyak orang sekarang ngirim pakai Adobe karena biasanya PDF-nya itu lebih size-nya lebih kecil ya, lalu bisa desain lagi. Nah, biasanya nih inilah kenapa dia banyak digemari, dan mudah-mudahan earning per share-nya, laporannya akan lebih baik gitu ya. Lalu ada Oracle guys ya, Oracle Corporation juga seru ya guys ya. Ini lagi koreksi dan kayaknya udah mau mantul nih. SL di bawah 8127 dan 7971, mudah-mudahan nyampe ke 8606. Oke. Lalu setelah itu gua biasanya lihat saham-saham consumer ataupun trade gitu ya. Walmart belum gitu ya, masih kita tunggu. Alibaba juga sama ya guys ya, masih downtrend ya, hati-hati. Lalu setelah itu ada Home Depot. Ya, Home Depot juga sama, tunggu di atas 324 gitu ya. Lalu ada Zoom. Nah, dia mulai naik nih guys, mulai seru ya. Target 453, SL di bawah 339. Lalu ada Netflix. Netflix kalau menurut gua masih sideways ya guys. Lalu ada Disney. Ya, ini lucu kalau di atas 182 guys. 182 atau 186. Lalu ada Pfizer. Ya, ini mulai naik lagi ya guys ya. Nah, ini seru nih karena pemerintah Amerika mengacu bahwa dia akan beli
hampir 500 juta vaksin, kalau nggak salah, apa 50 juta vaksin, gue lupa gitu ya, untuk negara-negara yang membutuhkan gitu ya. Nah, kalau dia memang benar dibeli, 4086 ini bisa menuju lagi ke 42 ataupun ke 45 ya. SL di bawah 39,87. Lalu ada Moderna. Ya, Moderna juga seru ya guys ya. Nah, SL di bawah 199. Kenapa dia seru guys? Karena dia lagi apply untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Jadi buat balita dan segala macam dia pengen nih supaya vaksin COVID-nya bisa jalan. Ya, SL di bawah 204, beli di area 216, mudah-mudahan nyampe 260. Oke. Itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna gitu ya. Dan nantikan berikutnya ya. Jadi belum tentu harus bunuh diri loncat. Ya, tapi semoga kalian bisa berguna dan menguatkan analisa. Bukan aja akan membeli, tapi membantu kalian untuk analisa. Oke guys, bye bye.